Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian semua tetap semangat walaupun kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Hari ini kita akan belajar tentang iklan dalam media elektronik. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah mempelajari bahwa iklan bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar memakai atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Iklan ini bisa berupa media cetak atau bisa berupa media elektronik. Media elektronik berperan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya sebagai sarana hiburan, sebagai sarana untuk memberikan informasi, sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, dan juga sebagai kontrol sosial masyarakat. Bayangkan jika satu hari saja kita nggak pegang HP. Bagaimana rasanya? Nah, itulah pentingnya media elektronik dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kira-kira jenis media elektronik apa saja yang bisa menayangkan iklan? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, iklan yang disampaikan melalui media televisi atau television advertising. Nah, iklan di televisi ini biasanya berupa sebuah adegan yang diperankan oleh artis begitu atau orang untuk memakai produk atau menggunakan jasa tertentu. Saya yakin semuanya pasti sudah pernah melihat iklan-iklan di televisi, baik itu yang sifatnya langsung maupun terselip disampaikan dalam sebuah acara atau infotainment. Yang kedua, iklan yang disampaikan melalui media radio. Radio lebih dahulu digunakan sebagai alat penyampai informasi atau untuk mengiklankan suatu produk atau jasa sebelum televisi. Nah, di dalam radio ini biasanya iklan disampaikan melalui rekaman penyiar yang bertugas. Kemudian biasanya berupa percakapan atau dialog dua orang menggunakan produk tertentu, sehingga kita yang mendengarkan radio akan membayangkan produk yang diiklankan tersebut. Misalnya, percakapan 2 orang atau 3 orang dalam radio yang menggambarkan enaknya memakai motor baru, atau enaknya kita bermain di tempat wisata yang baru, serunya bermain di tempat pemancingan. Nah, ketika kita mendengarkan percakapan tersebut, maka kita akan menangkap, oh ternyata ketika menggunakan ini enak. Akhirnya kita akan terhipnotis, terpengaruh oleh iklan tersebut. Kemudian yang ketiga, iklan yang disampaikan melalui media internet. Nah, ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian. Di dalam internet ada banyak sekali iklan yang bisa disampaikan. Bisa yang pertama melalui website, yang kedua melalui blog atau WordPress, yang ketiga bisa melalui sosial media. Sosial media ini sekarang sudah berkembang sangat pesat. Banyak iklan-iklan yang kita lihat ketika kita misalnya buka YouTube, buka Instagram, misalnya kita buka Twitter, kita sedang bermain game online, pasti banyak iklan-iklan yang terselipkan di sana. Nah, itu merupakan suatu strategi bagi pengiklan untuk mempengaruhi kita, pengguna, supaya kita bisa menggunakan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Misalnya, ketika kalian lihat YouTube deh, kadang-kadang sebelum tayang video yang kalian ingin lihat, ada iklan 4 detik, baru lewati iklan. Nah, itu merupakan suatu strategi supaya kita bisa melihat iklan tersebut. Misalnya lagi ketika kalian main game di HP, mungkin pasti akan ada iklan-iklan tertentu, dan itu merupakan suatu hal yang wajar. Kemudian yang keempat adalah iklan yang disampaikan melalui papan reklame elektronik raksasa. Iklan ini sering kita jumpai di perempatan jalan, kemudian di pusat-pusat perbelanjaan, di pusat-pusat keramaian, yang sangat strategis letaknya untuk dilihat oleh masyarakat luas.
papan iklan ini juga sering digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan program atau mensosialisasikan program kepada masyarakat. Misalnya, kamu sedang berjalan ke sebuah perempatan jalan besar, ketika ada lampu merah, kamu melihat papan reklame besar. Nah, di situ tertuliskan program misalnya, ayo cuci tangan pakai sabun, galakkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, itulah salah satu strategi untuk menyampaikan produk atau jasa. Kalau pemerintah yang menyampaikan atau mensosialisasikan programnya ke masyarakat. Dengan membaca sekilas atau dengan melihatnya, kita akan langsung bisa menangkap pesannya. Kemudian lagi ketika kita lewat di sebuah perempatan, misalnya melihat ada sebuah iklan yang menawarkan HP baru RAM 10 GB misalnya, diskon 20-50%. Nah, pasti kita akan segera merespon atau refleks, kok diskonnya banyak. Nah, ada keinginan. Secara tidak langsung kita akan terpengaruh oleh iklan yang ada di tempat tersebut. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai iklan yang disampaikan dalam media elektronik. Yang pertama, melalui televisi. Yang kedua, melalui radio. Yang ketiga, melalui internet. Dan yang keempat, melalui papan reklame raksasa atau papan reklame besar. Semoga ini bisa berguna dan bisa menambah wawasanmu. Serta jika kamu ingin menambah atau mencari sumber referensi dari bermacam-macam literatur lain, itu akan sangat bagus untuk menambah wawasan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.